Udah pindah, udah pindah. Ngomong dapetin orang ya bagus. Daripada bilang saya kan repot. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo. Kita memulai ibadah kita pada hari ini. Saya langsung kita untuk berdiri. Kita menyatakan kebaikan Tuhan di hidup kita. Kita berikan dari kita peristiwa ini. Kita mengangkat satu pujian oleh kuasa. Satu
memulai ibadah kami. Tuhan percepat langkah anakmu yang belum sampai di tempat ini Yesus, agar dapat berkumpul bersama kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai ya Bapa. Kiranya juga Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Kita mau menyatakan kalau Allah itu dahsyat. Allah itu dahsyat.
puji dan berkat kita satu berkat Tuhan Yesus.
dan kiri kami. Karena kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami, yang memberikan kami kekuatan sehingga kami tetap dapat terus berdiri dengan teguh. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatunya Tuhan yang menolong kami, bahkan Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kami mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami yakin dan percaya dalam kebenaran firman Tuhan ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, bahkan ada pemulihan demi pemulihan yang Tuhan akan kerjakan atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap jalannya konsentrasi kami, ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua oleh karena pertolongan, oleh karena anugerah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Baik, dengan cepat saja kita membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab kita, Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang kelima ayat pertama sampai ke-11. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengemudi dia. Melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun bersyukur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita baca satu ayat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat ini kita menyadari ada panggilan Tuhan bagi murid-muridnya. Murid-murid yang pertama yang dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, murid-murid ini pekerjaannya adalah
saudara, memang panggilan Tuhan dalam hidup kita ada dua, secara jasmani dan secara rohani. Yang secara lahiriah, secara jasmani, dan yang kedua adalah secara rohani. Dan kalau kita melihat dalam ayat ini, panggilan Tuhan yang pertama adalah secara jasmani. Kita terpanggil semuanya. Dalam artian kata, menjadi seorang penjala ikan bukan hanya pekerjaan para murid-murid. Ini juga menjadi satu tolak ukur dalam hidup kita, bahwa secara manusia kita ini harus bekerja. Untuk apa? Untuk mencukupi setiap kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan. Untuk apa? Untuk makanan yang harus kita makan, untuk setiap kebutuhan sehari-hari. Ini berbicara secara pribadi bagi belum yang menikah, bahkan yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, yang sudah berumah tangga. Ini adalah panggilan kita. Sehingga ada satu survei dikatakan demikian, umur 0 sampai umur 20 tahun itu adalah usia-usia dalam kita bertumbuh. Anak-anak yang baru lahir, tadinya waktu lahir dia hanya bisa nangis, waktu dia mau makan dia nangis, waktu dia mau minum dia nangis, ya, mulai berbicara bahasa yang pertama papa atau mama, bertumbuh terus, dia bersekolah, melakukan pertumbuhan, belajar, berpendidikan, terus berkembang. Itu sampai umur 20. Dan yang dikatakan selanjutnya, sebuah survei mengatakan umur 21 sampai umur yang ke-40 itu adalah bekerja dengan keras. Harus bekerja, melakukan aktivitas pekerjaan. Ada satu pekerjaan. Dan di umur 21 sampai umur 40 kita tidak boleh santai. Nggak boleh santai, Bapak Ibu Saudara. Memang betul Alkitab berkata, burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga di tanah Tuhan pelihara, apalagi saya dan kita semua. Tetapi yang harus kita sadari, ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita kerjakan mengenai panggilan Tuhan secara jasmani. Adalah apa? Untuk kita bekerja, beraktivitas, melakukan sebuah kegiatan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan untuk berkegiatan, untuk melakukan aktivitas. Tapi umur 21 sampai 40 itu adalah umur terus untuk kita beraktivitas. Dan yang selanjutnya umur 41 sampai kesekian itu adalah umur untuk menikmati. Setelah kita bekerja keras, mungkin dari karyawan yang bawah, mulai umur 40 kita mulai naik menjadi sebuah mempunyai jabatan. Mulai kita mungkin pendidikan kita lebih tinggi. Artinya ada satu hasil yang akan kita nikmati. Kalau kita membesarkan anak-anak umur demikianlah 40 ke atas, kita mulai melihat anak-anak kita mulai besar. Mulai kita melihat perkembangan pertumbuhan mereka dalam dunia pekerjaan. Itu adalah usia. Satu survei yang mengatakan demikian. Dan saya mau katakan panggilan Tuhan secara jasmani kepada murid-murid di tengah-tengah kepenatan hidup, di tengah-tengah tantangan, masalah dan persoalan yang mereka hadapi, Bapak Ibu Saudara. Apakah dalam perkembangan panggilan kita secara jasmani dalam pekerjaan kita tidak ada masalah? Tentu ada masalah. Waktu kita membaca, mereka sudah dikatakan mereka sudah naik itu ke darat, artinya sudah pagi. Karena biasanya nelayan akan pergi malam-malam untuk menangkap ikan. Dan waktu pagi mereka sudah naik ke darat, dan Alkitab katakan mereka tidak dapat apa-apa. Dan waktu Yesus bercerita, berkhotbah, Yesus katakan kepada para murid, ayo mari kita pergi ke seberang. Mari kita pergi ke seberang. Kita masuk lagi ke dalam. Sehingga dalam ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya hanya mau katakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan, dalam usaha yang kita kerjakan dan kita lakukan, saya meyakini begini, kalau kita tetap terus mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada panggilannya Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saya dan kita semua.
kalau kita semua. Sehingga Alkitab katakan Simon itu menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami tidak dapat apa-apa." Saya tidak dapat membayangkan sudah pergi sepanjang malam ke laut. Coba kalau Bapak Ibu Saudara hobi mancing, udah semalam-malaman itu mancing, pulang tangan kosong, rasanya capek, lelah, sedih. Ya kan begitu. Walaupun bagi banyak orang capek mancing mendingan keringat di pasar. Tapi bagi sebagian orang yang hobi, yang suka untuk memancing, waktu dia berjuang untuk mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil, nggak dapat apa-apa, pasti dia terasa putus asa. Tetapi dalam ayat yang kelima, waktu Yesus katakan, "Mari kita ke seberang, mari kita ke tempat yang lebih dalam, mari kita pergi lagi." Simon katakan, sekalipun memang sudah tidak dapat apa-apa, sudah nggak ada apa-apa. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, nggak ada nelayan yang memancing atau menangkap ikan itu di pagi hari. Pagi hari biasanya mereka pulang dan mereka tidur istirahat. Tapi karena Yesus yang berkata, mereka lakukan, mereka kerjakan, dan Alkitab katakan, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Dan Alkitab katakan hasil yang didapat itu 2 perahu penuh. 2 perahu itu penuh. Ada panggilan Tuhan dalam hidup saya dan kita semua. Panggilan secara jasmani, kita harus bekerja lebih giat. Kita harus bekerja lebih antusias. Kita harus bekerja dengan penuh semangat. Saya sangat sedih kalau anak-anak muda yang memang orang tua menyediakan makan dan minum, mungkin orang tua menyediakan segala-gala fasilitas, sehingga membuat anak-anak muda ini selalu menjadi rasanya bergantung hanya kepada orang tua dan mereka tidak melakukan sesuatu aktivitas. Saya sangat sedih karena panggilan Tuhan, konsep Tuhan bagi manusia secara jasmani, kita harus bekerja lebih keras. Yang selanjutnya, yang kedua, Alkitab katakan dalam poin yang kedua ayat yang ke-10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Panggilan Tuhan yang kedua adalah secara rohani, menjadi penjala manusia. Jika berbicara tentang pribadi yang terpanggil, mungkin terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, ada tugas yang harus dikerjakan. Tetapi kita yang sebagai umum yang nggak jadi pendeta, yang nggak jadi hamba Tuhan, karena seringkali sudah masuk sekolah Alkitab, nggak jadi hamba Tuhan, nggak jadi pendeta. Dalam angkatan saya, kira-kira 25 tahun yang lalu, yang jadi hamba Tuhan hanya sebagian saja. Ada banyak yang nggak jadi hamba Tuhan. Saya boleh bilang, katakan, kalau kita masuk sekolah Alkitab kan semua orang ingin jadi pendeta dong, kan begitu. Ingin jadi hamba Tuhan, tapi seringkali baju hilang, rok hilang, ya, yang kita gantung bisa hilang, nggak ada, udah rakit pokoknya. Macam-macam orang yang ada juga di kampus, di tempat sekolah Alkitab. Karena tempat sekolah Alkitab itu tempat untuk dibina, dibimbing, dididik misalnya dengan keras. Hidupnya hanya berdoa, baca firman, hanya berpuasa. Tapi seringkali waktu terjun dalam ladang pelayanan, enggak jadi hamba Tuhan. Ya enggak apa-apa. Kalau memang terpanggil jadi hamba Tuhan, jadi gembala, mari layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau memang tidak terpanggil untuk jadi gembala, memang tidak terpanggil jadi hamba Tuhan, engkau juga harus tetap terus ada dalam ladang pelayanan pekerjaan. Nah, kalau berbicara secara umum, Alkitab katakan Yesus berkata kepada para murid, "Mari jadilah saksiku di mana? Yerusalem, di Yudea dan di Samaria." Tuhan panggil kita untuk juga menjadi saksi, yang artinya adalah menjadi seorang penjala manusia. Pertanyaannya bagi kita sekarang, bagaimana sekarang kita menjala itu manusia? Kalau menjalaikan, tebarkan itu jala, angkat, kan begitu. Kalau menjadi penjala manusia itu
Saudara dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu ini saya melihat begini. Banyak orang hari ini butuh Yesus. Banyak orang hari ini membutuhkan Tuhan Yesus. Saya bersyukur itu Ibu Titin bawa jiwa baru. Dan dia bersaksi, Ibu ini bersaksi 35 tahun tidak pernah pergi lagi ke gereja. Dan kita bersyukur hari ini Ibu ini boleh ada dalam gereja. Hari ini orang butuh Yesus. Betul. Ada dulu jemaat di sini dan meninggal pada waktu COVID. Kalau Bapak Ibu Saudara kenal Ibu aku atau Ibu Fatimah nama Indonesia. Beberapa waktu ini anaknya sakit, padahal sudah sering, mari kita pergi ke gereja, ayo antar anak-anak ke gereja, ayo pergi beribadah. Dan Tuhan izinkan Bapak ini sakit. Tentu hari ini datang apa tidak? Saya kontrol terus karena saya lihat statusnya dia sakit, saya tanya terus kabarnya. Saya cuma bilang begini, saya tidak bilang banyak. Saya panggil namanya karena dia panggil saya kakak. Saya panggil namanya Bapak ini dan saya bilang, berdoa, percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup tolong. Saya hanya bisa berkata demikian. Berdoa, percaya karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup tolong. Setiap kali dia bikin status, saya kirim hal seperti itu, saya kirim hal seperti itu. Beberapa waktu ini, beberapa hari ini karena saya sibuk ngurusin Benyo, Ibu Benyo. Dia telepon, saya tidak angkat karena rumah sakit. Saya telepon ulang, dia tidak angkat. Dan akhirnya dia telepon lagi. Dan dia waktu saya angkat, dia katakan, kakak ya, bahasa Indonesia kakak, bahasa China saya cece gitu. Cece, iya. Saya puji Tuhan, Tuhan sudah tolong saya. Mata saya yang juling sudah mulai terkena. Kuping saya yang budek udah bisa dengar. Karena sakitnya lumayan parah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah perkataannya itu dia bilang begini, boleh gak saya ke gereja? Saya langsung terkesima dengan perkataan itu. Boleh gak saya ke gereja? Saya langsung bilang, boleh. Dengan semangat saya bilang, boleh. Sangat boleh. Sabtu tolong doakan saya. Iya, saya doakan. Saya datang ke rumahnya. Tahu Bapak Ibu Saudara, segala patung begitu banyak. Dia sudah serahkan semuanya itu ke tempat yang harusnya di mana berada. Dan dia katakan, tolong doakan saya. Karena waktu saya di rumah saya gak rasa sejahtera. Dan kakaknya yang laki-laki dan begini, kamu berdoa. Terserah kamu ngomong apa, tapi kamu berdoa di dalam nama Yesus, bilang gitu kakaknya. Dan dia berdoa, dia bilang saya bisa tidur. Karena orang yang sakit sudah parah itu seringkali tidak bisa tidur, susah tidur, karena sakit yang parah. Dan dia berdoa, dan dia katakan, waktu saya berdoa, saya rasa ini tenang, saya rasa sukacita dan saya bisa tidur. Dia bilang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tak perlu cerita yang lain. Memang 2 dan 3 orang berkumpul, seringkali yang diceritakan mungkin pekerjaan, mungkin masalah-masalah yang lain, bahkan mungkin yang kita bicarakan isu-isu, gosip-gosip. Tapi pagi hari ini mari kita belajar 2 dan 3 orang yang kita bicarakan adalah berita karena segala perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Katakan kepada sesama kita, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Juru Selamat. Yesus itu adalah penolong. Yesus itu adalah penyembuh. Yesus adalah yang memberikan pertolongan. Dan waktu Ibu Benyo kemarin dioperasi, saya bilang waktu dia di IGD, saya sebut namanya Benyo, saya bilang, dokter siapapun, rumah sakit apapun, bisa Tuhan tolong pakai untuk menolong kamu. Dan waktu
saya tidak bisa menemani. Semua tidak ada yang menemani. Dan saya bilang, hanya Yesus yang menemani hidup. Dia katakan, iya. Walaupun ketika operasi itu berlangsung, saya harus masuk ke dalam kamar operasi. Saya harus lihat prosesnya dia dioperasi. Karena Bapak Cheng Hai sudah usia, dia katakan tante saja yang masuk. Jujur setelah saya bilang itu, saya tidak enak makan, saya tidak enak tidur, saya bahkan tidak enak duduk, tidak enak semuanya. Karena terbayang-bayang saya masuk perut yang sedang dioperasi. Saya harus lihat ususnya, saya harus lihat rahimnya, saya harus lihat semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Petrus itu pernah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 5-6, waktu pencurahan Roh Kudus dicurahkan, murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Waktu Petrus sedang berjalan, banyak orang mengharapkan sesuatu dari Petrus. Ayat 5, ayat 6, Petrus berkata demikian, emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada padaku hanya nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, berjalanlah. Sembuhlah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu berbicara yang banyak. Kita hanya bisa katakan hanya Yesus itulah juru selamat, Yesus itulah penolong, Yesus itulah sumber pengharapan, Yesus itulah jalan kebenaran. Karena dalam kolong langit ini tidak ada keselamatan, tidak ada satu pengharapan di luar daripada Tuhan. Manusia berjanji dia dapat mengingkari. Mungkin saya secara pribadi pernah berjanji bagi Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengingkarinya. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengingkari, pribadi yang selalu hadir dalam hidup saya dan kita semua, yaitu adalah pribadi Yesus. Yesus yang memberikan pertolongan, Yesus yang memberikan keselamatan. Jangan pernah ragukan Yesus itu dalam hidup kita. Saya seringkali melihat begini, ada orang lain waktu dia menghadapi kesulitan, kesusahan, dan Yesus malah dia bersaksi. Kita yang seringkali udah lama-lama kita berkata, apa iya ada Yesus? Apa iya benar Tuhan dengar doa saya? Apa iya betul Tuhan menjawab apa yang saya rindukan, apa yang saya doakan? Padahal orang lain mengalami Yesus dalam hidupnya. Jangan pernah biarkan diri ini kosong, Bapak Ibu Saudara. Engkau berpikir tentang hal yang lain. Betul, engkau perlu cari makan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjala ikan, kita harus bekerja lebih giat, kita lebih berantusias. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, jangan biarkan karena kesibukan, oleh karena kesulitan, oleh karena mungkin sakit penyakit, engkau biarkan dirimu kosong. Engkau tidak tahu ini Yesus dalam hidupmu. Kata Alkitab dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, jangan engkau duduk di tengah-tengah, jangan engkau berdiri, jangan engkau ini, tapi apa? Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang artinya dalam hidup saya dan kita semua, kita perlu merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan setiap kebaikan Tuhan. Saya cuma mau bilang pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang bukan menolong kita, pagi hari ini kita tidak mungkin ada di tempat ini. Yohanes katakan, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Itu Ibu Lili cerita kepada saya waktu dia tanya tentang penyakit benyu kepada dokter yang ada di Keramat di Semarang. Ini kenapa Pak Dokter bisa begini? Dokternya bilang begini, ini sudah takdir. Kadang-kadang Tuhan percayakan penyakit dalam tubuh kita. Dan waktu itu kita terjadi, kita hanya bisa katakan bahwa Yesuslah yang menciptakan saya dan kita semua.
tanggalnya, jamnya, dengan cara apa, tidak ada yang tahu. Tapi kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan kita ada dalam rumah Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, bersyukur. Dan engkau punya tugas memberitakan firman Tuhan. Kasih tahu kalau ada orang yang susah, jangan bilang saya aja susah. Enggak, kasih tahu kalaupun kau susah, kasih tahu bahwa ada Yesus yang menolong hidupmu, juga menolong hidup saya. Kalau kau sedang sakit, kau mengalami sakit, kasih tahu kepada orang yang sedang sakit, Tuhan akan sembuhkan hidupmu, Tuhan juga akan sembuhkan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita perlu beritakan Injil itu. Karena di luar sana banyak orang yang butuh firman. Yang selanjutnya, yang kedua adalah untuk menjaga manusia hidup yang bersaksi, hidup yang menjadi berkat. Kitab Korintus berkata, biarlah hidup kita menjadi surat yang terbuka, yang bisa dilihat oleh banyak orang, yang bisa dilihat dalam perbuatan, sikap, tingkah laku. Sehingga pada waktu retret kemarin anak-anak yud, naksnya itu temanya 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Bapak Gembala punya tugas kepada anak muda. Gak usah ngomong yang jauh-jauh dulu. Ayo jadi teladan dalam hal apa? Konsep WC. Tapi baru ada 2 yang katanya menyerahkan, Om, saya udah konsep WC nya Om. Sampai ada yang videoin, dikirim kepada Bapak Gembala. Bapak Gembala bilang, anak saya yang perempuan 2, 4 itu di rumah belum konsep WC. Ini tugas kita bersama. Nah, kesaksian kemarin Pak Sitorus bilang, benar harus dikasih tahu ya besok khotbahnya. Apa Pak? Suruh konsep WC. Kenapa? Karena banyak orang tua jatuh di kamar. Jadi WC-nya harus bersih, harus konsep, jangan licin. Karena kita udah tua-tua takut jatuh di kamar mandi. Ya benar juga ya. Tapi setidak-tidaknya hidup ini harus jadi berkat, suratan yang terbuka, yang dapat dilihat, dinikmati oleh orang lain. Ada sebuah video YouTube yang baru itu saya lihat sebelum berangkat ke retret anak-anak youth. Ini video YouTube-nya tentang Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM. Katanya Bapak Aing gitu ya. Bapak Gubernur itu. Videonya dia sedang pergi ke Semarang. Nanti bisa lihat di video. Dia lagi pergi ke Semarang di tempat yang menurut saya bukan yang elit, karena itu seperti tempat transmigrasi, perkampungan begitu. Tapi ada pertigaan. Ada pertigaan. Nah rupanya di pertigaan itu ada Bapak Hansip yang berjaga di situ. Bapak Hansip ini cuma kan motornya, mobil yang lewat juga jarang saya lihat ya. Cuma motor 1. Motor cuma 1 gitu. Nah, Bapak KDM ini berhenti di tengah-tengah itu. Dia bilang begini kepada Bapak Hansip. Bapak Hansip, iya, saya mau naik ke atas. Ya enggak, lumayan Pak. Walaupun dia bersama dengan rombongan. Bapak kerja jadi Hansip, iya. Sudah berapa lama? 2 bulan. Gajinya berapa Pak? 500.000. 3 bulan. Berarti belum gajian dong sekarang? Belum Pak. Ya udah, sekarang anterin saya naik ke atas, nanti Bapak turun, saya kasih 500.000. Bapak Hansip ini bilang begini, nggak bisa Pak, saya lagi tugas. Saya lagi tugas, ini jaga pertigaan nih, jaga pertigaan. Isi kasih duit 500, nggak mau Pak, saya lagi tugas. Lah kan Bapak belum gajian, 3 bulan 500, sekarang baru kerja 2 bulan, belum gajian. Ayo, enggak Pak, makasih. Sepertinya di pause gitu. Lalu Bapak ini turun dari mobil, Bapak Karim turun dari mobil, dan dia paksa, ayo Pak, anterin saya ke atas sebentar. Begitu nyampe Bapak turun lagi, udah bisa kasih 1 juta. Nggak bisa Pak, saya lagi tugas. Ya udah nih, saya kasih 2 juta. Ayo Pak, anterin saya ke atas, Bapak turun lagi.
ya, tidak tergiur uang, Bapak tetap melaksanakan tugas. Tahu yang terjadi selanjutnya? Bapak Kademi dengan penasaran di video berikutnya, dia pergi cari rumah Bapak Hansip ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Bapak Hansip ini adalah orang Kristen satu-satunya di kampungnya. Ditanya, Bapak agamanya apa? Saya Kristen. Di kampung ini ada berapa banyak? Saya saja sekeluarga. Kalau Bapak mau ke gereja kemana? Jauh Pak, di sana. Rumahnya biasa, rumahnya sederhana. Lalu Bapak Kademi bilang ini, ya sudah, karena Bapak saya lihat begitu luar biasa bekerja, Bapak hebat, Bapak punya prinsip yang baik, saya bangunkan rumah Bapak. Saya menangis. Kenapa? Karena hari ini kadang-kadang seringkali hidup kita tidak menjadi suratan yang terbuka. Seorang gubernur Jawa Barat cium tangan Bapak Hansip, dan Bapak Hansip itu adalah orang Kristen satu-satunya di kampungnya. Kita perlu jadi berkat hari ini Bapak Ibu Saudara. Sekalipun susah engkau, mungkin kau gak punya apa-apa untuk makan, gak ada sesuatu yang dapat engkau makan, tapi hidupmu tetap harus jadi berkat. Sekalipun engkau mungkin sedang menderita karena tantangan kehidupan yang begitu banyak, tapi engkau harus tetap menjadi berkat. Hidup yang bersaksi, berkesaksian. Mungkin kau saat ini sedang sakit, sulit. Dan hari ini memang banyak orang yang sakit. Gak hanya orang yang tidak percaya, orang percaya pun dipercayakan Tuhan pun sakit. Tapi kau harus tetap jadi berkat, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kau dipercayakan berkat yang besar, dengan berlimpah-limpah berkat dalam hidupmu, jadilah kau berkat. Dan kalau hari ini kau percayakan dengan kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit, tetaplah engkau juga jadi berkat dalam hidupmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetaplah jadi berkat, hidup yang bersaksi, kehidupan yang jadi berkat. Supaya apa? Ada banyak jiwa-jiwa yang dapat kita bawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya rindu menaikkan sebuah puji. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya Tuhan. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Allah sanggup atasi masalahku dan masalahmu. Yesus itu berkuasa atas segala-galanya. Bahkan Yesus itu lebih besar dari segala apa yang ada dalam dunia ini. Yesus lebih besar dari masalahmu. Yesus lebih besar dari persoalan kehidupanmu. Yesus lebih besar dari segala sakit dan penyakitmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, aku
hidupmu. Dia tahu apa yang sedang kau alami. Datanglah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi penjala ikan, orang yang diberkati oleh Tuhan. Aku juga mau menjadi penjala manusia, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kau berdoa untuk istrimu, kau berdoa untuk suamimu, mungkin kau sedang berdoa untuk anak-anakmu, cucu mantu. Kau berdoa bagi mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Percayalah, biarlah semuanya itu indah di hadapan Tuhan. Sekarang coba saya mau bangkit berdiri, kita mau angkat kembali pujian ini. Allah turut bekerja atas segala. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus ambil atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku kau lebih berwarna. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku kau lebih berwarna. Yesus lebih besar dari segala. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, adakah pagi hari ini engkau rindu untuk didoakan? Kau boleh maju ke depan, kau boleh berdoa datang kepada Tuhan, kau berlutut, serahkan hidupmu ke dalam tangan-Nya. Dia adalah Yesus yang mengetahui segala-galanya. Yesus yang lebih besar dari masalahku. Yesus yang lebih besar dari persoalanku. Yesus yang lebih besar dari segala sakit dan penyakitku. Yesus yang lebih besar dari segala-galanya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus yang lebih besar dari setiap tantangan kehidupan yang kau alami. Yesus, haleluya. Kau datang kepada Tuhan, kau berdoa. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Yesus lebih besar.
besar dari segala-galanya. Yesus lebih besar dari ketakutan kami. Yesus lebih besar dari segala kecemasan kami. Yesus lebih besar dari rasa Tuhan kegundah-gulanan kami. Yesus lebih besar dari tantangan kehidupan. Yesus lebih besar dari segala persoalan di dalam dunia ini. Bahkan Yesus lebih besar dari segala kelemahan-kelemahan tubuh kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang besar, punya Allah yang ajaib, Tuhan yang sungguh Tuhan mengasihi hidup kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya setiap jemaat Tuhan yang hadir Tuhan tidak lewatkan. Tuhan jamah kami satu persatu di dalam nama Yesus, baik yang di atas, yang di bawah, yang depan, di belakang. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang datang dengan segala kelemahan, dengan segala permasalahan kehidupan, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, bahkan Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami yakin dan percaya kami menjalani hari-hari ke depan. Kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berjalan sesuai Tuhan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin.
Pagi hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita karena Bapak Gembala sedang melayani pekerjaan Tuhan di GPA Dadap. Baik, puji Tuhan. Selamat ulang tahun kepada anak Aaron Junior Sitanggang pada tanggal 10 Juni dan juga selamat ulang tahun bagi saudari Floren pada tanggal 14 Juni. Semakin bertambah usia, pengenalan akan Kristus pun semakin bertambah. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti MIKK mendaftar kepada Ibu Simanjuntak, dan yang ingin membayar MIKK juga membayar kepada Ibu Simanjuntak. Menabung untuk retret menghubungi Ibu Edi Paulus, dan janji iman Natal bisa diserahkan kepada saudari Yolanda. Nah, nanti catat ya, dicatat, dan kalau yang setor kalau bisa tanda tangan. Tanda tangan supaya kedua belah pihak saling mengingat. Baik, sebentar selesai ibadah ada rapat panitia Natal. Biar Tuhan tolong ya, karena dananya kurang ya, jadi nanti panitia Natal mungkin akan jual keripik katanya ya, keripik cari dana ya, cari dana. Dan apa dikumpulin, harus kerja lebih keras ya, lagi masih muda-muda, biar mereka kerja yang keras ya, supaya hebat nanti ya. Jadi Tuhan, kita berdoa kalau Ibu Benio hari Sabtu Jumat sore ya, Jumat sore sudah dioperasi tapi tidak bisa diambil. Jadi sudah dioperasi tapi tidak bisa diambil tumornya. Sekedar pemberitahuan karena tumornya sudah menempel di usus. Jadi ditutup kembali. Kita bantu doa untuk pemulihan Ibu Benio, biar Tuhan tolong ya. Baik, kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh, biar Tuhan tolong. Juga Ibu Vina Butar-Butar yang sebentar akan pulang lagi untuk bekerja, biar Tuhan tolong dan bukan jalan bagi Ibu Vina Butar-Butar ya. Sekian. Ada lagi pengumuman yang lain? Ada yang ketinggalan, kekurangan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya langsung untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Kami memuji kebesaran Tuhan ajaib dan ajaib. Saudari Floren yang Tuhan pertambahkan usianya 1 tahun lagi, biarlah semakin cinta dan takut akan Tuhan, semakin mengenal pribadi Yesus dalam hidupnya. Bahkan kami akhirnya percaya Tuhan yang menolong hidup Floren. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Benio, kami berdoa untuk Bapak Cheng Hai, kami berdoa untuk Ibu Simanjuntak, kami berdoa untuk Bapak Rudi, kami berdoa untuk Om Bonar, Ibu Maria, Ibu Nina, Ibu Ari, bahkan juga untuk Oma Unggang. Tuhan tolong saudara-saudara kami, juga kami berdoa untuk Bapak Asyum Tuhan. Biarlah dia boleh melangkahkan kakinya, dia boleh percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan Tuhan menolong hidupnya. Terima
Terima kasih Tuhan, mereka yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, mereka sedang lemah Tuhan tolong kuatkan, mereka yang sedang tidak berdaya Tuhan mampukan Tuhan, sehingga di lain hari, di lain waktu, biarlah kami boleh kembali bersama-sama bersuka cita, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Teringat akan kami untuk Bapak Arpan juga Tuhan, biarlah dia boleh semakin mengenal Kristus dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di desa-desa, di kota-kota, bahkan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang melayani pekerjaan Tuhan di pelosok-pelosok, di desa-desa, di kota-kota, bahkan sepanjang hari ini di mana gereja-gereja Tuhan melakukan ibadah. Tuhan tolong, Tuhan berkati, bahkan Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi seluruh umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini, terutama yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan kami berdoa untuk Indonesia, dari Bapak Presiden sampai tingkatan yang paling terendah, RT RW, Tuhan berkati. Di mana lingkungan kami berada, di mana kami tinggal, Tuhan tolong berkati. Sehingga biarlah nyatalah kuasa Tuhan dinyatakan, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan bagi Tuhan. Kami berdoa kerinduan kami untuk membangun Tuhan, memperlebar, memperluas pandangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami berharap dan bersandar kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang memampukan, Tuhan yang akan menolong, bahkan Tuhan yang akan membuka jalan Tuhan. Biarlah tempat ini dapat diperlebar, diperluas Tuhan. Rumah yang sudah dibeli dapat digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk menampung jiwa-jiwa Tuhan. Kami yakin dan percaya biarlah tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan, dipenuhi dengan segala kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Berkati Tuhan lingkungan sekitar gereja Tuhan, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Berdoa untuk Bapak Gembala sedang melayani pekerjaan Tuhan di Dadap, biarlah Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, yang sedang membuka usaha baru, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menjaga kami, Tuhan yang melindungi kami. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini,